Selamat pagi saudara, Klik Indonesia Pagi hadir kembali menjumpai Anda. Hari ini Jumat 20 Juni 2025, kali ini bersama saya Fahmi Andrian. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Pagi hari ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas isu internasional saat pertemuan bilateral di Istana Konstantin, Saint Petersburg, Rusia pada Kamis 19 Juni 2025. Kementerian Luar Negeri memutuskan untuk menaikkan status siaga 2 menjadi siaga 1. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah menyiapkan opsi evakuasi WNI di Iran. Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas isu internasional saat pertemuan bilateral di Istana Konstantin, Saint Petersburg, Rusia pada Kamis 19 Juni 2025. Kedua kepala negara sepakat mendorong kedaulatan setiap negara dan mendorong solusi damai dengan mengutamakan kolaborasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas isu internasional di tengah gejolak konflik sejumlah negara. Keduanya sepakat membela kedaulatan di setiap negara. Presiden Prabowo menegaskan banyak kemiripan antara Indonesia dengan Rusia. Salah satunya Indonesia dan Rusia sepakat mendorong kedaulatan setiap negara serta mendorong solusi damai dengan mengutamakan kolaborasi. Hal senada diungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia sepakat membela kedaulatan dan mendorong solusi damai. Hal itu disampaikan kedua kepala negara dalam pernyataan pers bersama seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Konstantin, Saint Petersburg, Rusia pada Kamis 19 Juni 2025. Di bidang internasional, sebagaimana tadi disampaikan Presiden Putin, Indonesia dan Rusia memiliki banyak sekali pandangan yang sama. Kami menghormati kedaulatan setiap negara. Kami ingin menyelesaikan semua masalah dengan damai. Dan kami selalu ingin mengutamakan kolaborasi daripada konflik. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pertemuan dirinya dan Presiden Putin membawa kemajuan signifikan bagi kedua negara. Sebab banyak kerjasama yang ditekan bersama. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Presiden Prabowo Subianto merupakan tamu utama dalam ajang Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Rusia 2025. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto di Istana Konstantinsky, Saint Petersburg, Rusia pada Kamis 19 Juni 2025. Presiden Putin mengaku senang dapat bertemu dengan Presiden Prabowo di kota kelahirannya itu. Dalam pertemuan, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan tamu utama dalam ajang Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg 2025. Presiden Putin mengundang Presiden Prabowo untuk membahas secara detail seluruh hubungan bilateral pada pertemuan tersebut. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas penerimaan yang begitu baik kepada dirinya dan delegasi pemerintah Indonesia. Diketahui Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam ajang Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, Rusia 2025. Forum bergengsi ini menjadi ajang pertemuan para pemimpin negara dan pemangku kepentingan ekonomi global. Juga berjalan dengan sangat baik. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia akan menambah pasokan minyak dan gas ke Indonesia. Presiden Putin menilai pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada Kamis 19 Juni 2025 berisikan negosiasi konstruktif yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan Rusia akan menambah pasokan minyak dan gas alam cair ke Indonesia. Hal itu disampaikan Vladimir Putin dalam pernyataan pers seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Konstantin, Saint Petersburg, Rusia pada Kamis 19 Juni 2025.
Vladimir Putin mengatakan Rusia bersedia ikut serta dalam proyek lepas pantai Indonesia dan modernisasi infrastruktur demi mendongkrak produksi minyak di ledang tua. Presiden Putin menyinggung kerjasama antara perusahaan minyak Rusia yang beroperasi di Indonesia, Rosneft, dan perusahaan plat merah Indonesia, Pertamina. Dua perusahaan ini bekerja sama dalam proyek pembangunan kilang minyak dan kompleks petrokimia di Provinsi Jawa Timur. На индонезийском рынке эффективно работают крупные российские энергетические компании. Мы готовы и далее расширять прямые поставки углеводородов, нефти и сжиженного газа. Реализуется проект по созданию крупного нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в провинции Восточная Ява. Мы готовы подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе, а также к модернизации и повышению производительности действующих нефтяных промыслов. Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku terbuka untuk bekerja sama di berbagai bidang, termasuk di bidang nuklir, teknologi canggih, serta kecerdasan buatan. Orang nomor satu di Rusia itu menilai pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada Kamis 19 Juni 2025 berisikan negosiasi konstruktif yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Indonesia sebagai mitra kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik. Presiden Putin mengaku volume perdagangan antara kedua negara mencapai 4,3 miliar dolar Amerika dan meningkat 40% dalam 4 bulan terakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut baik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia karena Indonesia merupakan mitra kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik. Presiden Putin mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia sudah berjalan selama 75 tahun dan terus berkembang berlandaskan prinsip kepercayaan dan persahabatan. Presiden Putin mengatakan Indonesia juga merupakan salah satu mitra perdagangan Rusia di kawasan Asia Tenggara. Volume perdagangan antara kedua negara mencapai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat dan meningkat 40% dalam 4 bulan terakhir. Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций, дружбы и взаимопомощи. В текущем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических связей. В свое время наша страна активно содействовала становлению индонезийской государственности, укреплению позиции молодой республики на международной арене. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pihaknya terus mengembangkan hubungannya dengan Indonesia lewat dukungan keanggotaan Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS. Presiden Putin berharap pertemuannya dengan Presiden Prabowo dapat terus mengembangkan kerjasama antara kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung keanggotaan penuh Indonesia di kelompok ekonomi BRICS, Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan. Presiden Putin berharap Indonesia bisa memberikan sumbangsih besar dalam keanggotaan BRICS. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan sangat menghargai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg sebagai pembicara utama. Presiden Putin menilai keputusan Indonesia menjadi anggota BRICS sangat penting bagi perkembangan serta kerjasama organisasi tersebut. Presiden Putin berharap Indonesia bisa memberikan sumbangsih besar dalam keanggotaan BRICS. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengutarakan rasa terima kasihnya karena Rusia telah mendukung keanggotaan penuh Indonesia di kelompok ekonomi BRICS, Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan. Kepala negara mengaku ingin hadir di KTT ke-16 BRICS di Kazan, Rusia pada Oktober 2024 lalu. Namun Presiden Prabowo mengatakan saat itu dirinya baru dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan harus melantik kabinetnya. Saya sangat terima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat. Sesungguhnya saya ingin hadir langsung di KTT Kazan. Tapi pada saat itu saya baru dilantik 1 hari dan saya harus melantik kabinet saya.
Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg, Rusia pada Kamis 19 Juni 2025. Pertemuan dilakukan sebelum sesi plenari Saint Petersburg International Economic Forum. Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian strategis kedua negara. Kedua negara menyepakati perjanjian kerjasama di bidang pendidikan tinggi, MOU kerjasama di sektor perhubungan, dan MOU kerjasama teknologi informasi komunikasi dan media massa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama strategis antara kedua negara di Saint Petersburg, Rusia pada Kamis 19 Juni 2025. Sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian penting ditandatangani, antara lain perjanjian kerjasama di bidang pendidikan tinggi, MOU kerjasama di sektor perhubungan, dan MOU kerjasama teknologi informasi, komunikasi, serta media massa. Tak hanya itu, kedua kepala negara juga menyaksikan perjanjian pendirian platform investasi Rusia-Indonesia dengan nilai investasi awal sebesar 2 miliar euro atau sekitar 35 triliun rupiah. Platform investasi bersama ini digadang-gadang akan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat aliran investasi bilateral di berbagai sektor prioritas, termasuk infrastruktur, energi, teknologi, dan manufaktur. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan resmi ke Rusia. Presiden Putin menilai Presiden Prabowo bukanlah sosok asing di Rusia, mengingat kunjungan-kunjungan sebelumnya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Presiden Putin mengenang pertemuan bersama Presiden Prabowo di Moskow pada Juli tahun lalu, tak lama setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Putin menegaskan pentingnya posisi Indonesia dalam politik luar negeri Rusia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama Indonesia dan Rusia yang telah terjalin selama 75 tahun. Kepala negara menilai hubungan kedua negara ini terus mengalami kemajuan di berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama Indonesia dan Rusia yang telah terjalin selama 75 tahun. Kepala negara menilai hubungan kedua negara ini terus mengalami kemajuan di berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Selain itu, Presiden Prabowo mengapresiasi telah diundang sebagai tamu kehormatan di Saint Petersburg Economic Forum. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg, Rusia pada Kamis 19 Juni 2025. Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang, ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerjasama di banyak bidang juga, dan perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan hubungan antara Rusia dan Indonesia mengalami kemajuan signifikan di berbagai bidang strategis. Presiden Putin menilai kerjasama kedua negara memiliki banyak potensi untuk terus tumbuh, termasuk dalam sektor pertanian, penjelajahan luar angkasa, energi, serta bidang militer dan teknis. Saudara, rudal terlihat di langit Tel Aviv dan Yerusalem saat Iran melancarkan serangan ke Israel. Serangan Iran ke Israel menewaskan puluhan orang Israel dan mengakibatkan kerusakan parah. Jejak asap dari rudal terlihat di langit Tel Aviv dan Yerusalem pada Kamis pagi saat Iran melancarkan serangan udara lebih lanjut ke Israel. Pada Kamis pagi, peringatan rudal dikeluarkan oleh militer Israel dan ledakan terdengar di atas Tel Aviv dan Yerusalem.
Militer Israel menyatakan beberapa wilayah sipil termasuk rumah sakit terkena serangan rudal Iran. Gedung-gedung tinggi dan pertokan di Ramat dan di distrik Tel Aviv, Israel rusak parah pada Kamis pagi setelah rentetan rudal Iran menghantam wilayah Israel. Konflik antara kedua musuh bebuyutan itu memasuki hari ke-7. Sirene terdengar di seluruh kota sekitar pukul 7:11 pagi waktu setempat, diikuti oleh jejak asap rudal di langit yang mendahului beberapa ledakan. Personel darurat dan tentara Israel hari ini menyisir sisa-sisa bangunan yang rusak akibat serangan rudal Iran di kota Holon, Israel. Seorang pejabat militer Israel menyatakan pada Kamis pagi beberapa rudal Iran menghantam daerah berpendudukan di Israel, termasuk rumah sakit di bagian selatan Israel. Jejak rudal dan upaya intersepsi terlihat di langit Tel Aviv dengan ledakan terdengar saat proyektil yang datang dicegat. Media Israel juga melaporkan serangan di Israel Tengah. Serangan rudal Iran ke beberapa kota di Israel dilaporkan menewaskan puluhan orang Israel, melukai puluhan lainnya, dan menimbulkan kerusakan parah berbagai properti. Sejumlah besar proyektil yang ditembakkan dari Iran telah menembus pertahanan, menewaskan banyak warga Israel di rumah mereka. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran meningkatkan status dari sebelumnya siaga 2 menjadi siaga 1. Hal ini dilakukan setelah mempertimbangkan eskalasi konflik yang semakin memanas antara Iran dan Israel. Menteri Luar Negeri Sugiono menaikkan tingkat kewaspadaan warga negara Indonesia WNI yang berada di Iran dari siaga 2 menjadi siaga 1. Pertimbangan ini diambil setelah kondisi di Iran yang kian memanas setelah saling serang dengan Israel belum mereda. Menlu mengatakan ia telah mengamati perkembangan 2 hari saat serangan Israel semakin meningkat, sehingga akhirnya memutuskan untuk menaikkan tingkat kewaspadaan WNI dari siaga 2 menjadi siaga 1. Dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil, maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Teheran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Menlu Sugiono mengungkapkan saat ini ada 386 WNI yang bermukim di Iran dengan mayoritas berada di kota Qom sebagai pelajar atau mahasiswa. Namun tidak hanya Iran, ratusan WNI juga ternyata turut bermukim di Israel, sejumlah 194 orang. WNI yang berada di Israel ini merupakan peserta magang pendidikan yang berada di kota Arafat, selatan Israel. Kementerian Luar Negeri memutuskan untuk menaikkan status siaga 2 menjadi siaga 1. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah menyiapkan opsi evakuasi WNI di Iran. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyatakan untuk mendukung langkah evakuasi itu, ia telah melakukan langkah kontingensi agar WNI bisa dievakuasi via perbatasan negara-negara tetangga Iran. Hal ini dikarenakan evakuasi hanya dapat dilakukan lewat jalur darat mengingat militer Israel gencar melakukan serangan lewat udara. Ia menegaskan situasi keamanan semakin memburuk dan serangan yang terjadi tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga mulai mengancam infrastruktur dan warga sipil. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Namun kita berharap juga ketegangan ini bisa segera selesai. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono meminta kepada WNI yang ada di Iran untuk terus berkomunikasi erat dengan kedutaan, terutama jika rencana evakuasi siap dilakukan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menanggapi sikap negara-negara G7 dalam konflik antara Iran dan Israel. Menteri Luar Negeri RI menegaskan Indonesia tetap
konsisten untuk mendukung penyelesaian damai dan menolak segala bentuk eskalasi militer. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyatakan sikap negara-negara G7 dalam konflik Iran dan Israel justru berpotensi akan memperpanjang konflik di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia memandang situasi tersebut dengan keprihatinan mendalam. Ia menilai dengan adanya konflik tersebut masyarakat sipil menjadi korban. Karena itu pemerintah Indonesia konsisten untuk mewujudkan perdamaian untuk bisa meredakan ketegangan. Pemerintah Indonesia juga siap berkontribusi secara aktif untuk mendorong situasi diplomatik. Ya, makanya kita berharap ada kebijaksanaan sehingga ada langkah-langkah yang damai untuk bisa mengendurkan ketegangan dan suasana, dan Indonesia selalu dalam posisi siap memberikan kontribusi apapun dalam rangka terciptanya perdamaian dunia. Sebelumnya dalam pernyataan bersama para pemimpin negara-negara G7 mengecam Iran atas ketegangan di kawasan Timur Tengah. G7 menegaskan posisi mereka terhadap krisis antara Iran dan Israel serta konflik yang terus terjadi di Gaza, Palestina. Sementara itu pemerintah Iran menilai para pemimpin negara-negara G7 telah mengabaikan serangan brutal Israel terhadap Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghai menyatakan ratusan warga sipil menjadi korban, fasilitas umum dan rumah warga hancur akibat serangan Israel pada 13 Juni 2025 lalu. Mabes TNI menggelar upacara pemberangkatan Satgas Kizi TNI kontingen Garuda 20 5 Monusco Kongo 2025 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Dengan inspektur upacara Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Satgas Kizi TNI kontingen Garuda 25 Monusco Kongo 2025 diberangkatkan. Satuan TNI yang berangkat mengemban misi PBB ke wilayah Demokratik Republik of Kongo berasal dari Denzifur 10 KYD Kodam 17 Cendrawasih sebagai main body di bawah Komandan Satgas Mayor CJI Tommy J.O. Sunggu beserta 175 prajurit. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Irjen TNI Muhammad Saleh mengatakan, penugasan bukan sekedar tugas luar negeri, melainkan bentuk nyata kontribusi TNI secara lebih luas dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Dikatakan dalam setiap dukungan operasi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, dan perlindungan pengungsi harus menjadi dasar pijakan yang tidak dapat ditawar. Integritas moral dan profesionalisme prajurit TNI harus tetap terjaga di medan tugas. Satgas Kizi TNI memiliki peran khusus sebagai unsur ZENI yang krusial dalam mendukung infrastruktur, pergerakan dan stabilisasi di daerah konflik, seperti rehabilitasi rute utama dan jembatan, pemeliharaan fasilitas bandar udara, pembuatan kubu pertahanan, pemadatan tanah dan pembangunan kem militer serta pembangunan instalasi air bersih dan drainase. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan
Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit ayah banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah keseharian Ali, seorang pengurus masjid yang sederhana, cerdas, dan kocak. Ia dihadapkan pada beragam cerita yang terjadi di lingkungan sekitar masjid. Mau kemana kamu? Ada urusan ya? Urusan musola. Bagaimana keseruan kisah Ali dan para warga? Marbot Ali, setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan lebih dari 1.600 kepala keluarga atau 4.000 lebih jiwa mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Gunung api aktif tersebut erupsi dengan memuntahkan kolom abu vulkanis setinggi 10.000 meter dari puncak pada 17 Juni 2025. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan lebih dari 1.600 kepala keluarga atau 4.000 lebih jiwa mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saat ini BNPB dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan, pendataan, pembangunan hunian sementara, serta pendistribusian bantuan logistik. Sementara status gunung yang telah ditetapkan dalam level 4 atau awas sejak 17 Juni 2025. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 7 hingga 8 km dari puncak kawah. Ia menjelaskan jumlah pengungsi bertambah akibat erupsi meskipun sebagian besar wilayah dalam zona bahaya sudah tidak lagi dihuni. Namun masih terdapat aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan di area tersebut. Selain itu, jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika terganggu akibat hujan kerikil dampak dari erupsi. Namun upaya pembersihan telah dilakukan agar jalur vital tersebut segera bisa digunakan kembali. Hujan material vulkanik berupa abu, pasir, dan batuan kerikil dilaporkan jatuh hingga ke wilayah permukiman yang berada di luar radius kawasan rawan bencana, seperti Desa Boru, Desa Hewa, dan Desa Watok Buku. BNPB memastikan pembaruan informasi akan terus disampaikan secara berkala dan koordinasi dengan pemerintah daerah tetap berlangsung dalam fase tanggap darurat bencana ini. Saudara, penerbangan di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali yang sempat terganggu oleh erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali normal. Communication and Legal Division Head Bandara Igusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan penerbangan beberapa maskapai yang sebelumnya mengalami pembatalan akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki berangsur kembali beroperasi. Yang melanjutkan penerbangan rute domestik seperti Cengkareng, Labuan Bajo, dan Semarang telah beroperasi normal. Demikian pula penerbangan ke Australia seperti Perth, Sydney, Adelaide, serta Melbourne, dan penerbangan tujuan Singapura telah diberangkatkan dari Bandara Igusti Ngurah Rai pada Kamis 19 Juni dini hari. Hingga saat ini seluruh operasional berjalan dengan tertib dan lancar, baik proses pemberangkatan maupun kedatangan penumpang. Ia menyebut pelayanan kepada calon penumpang yang terdampak masih dilakukan oleh para maskapai. Beberapa maskapai telah menyampaikan pembatalan dan mengatur ulang pemberangkatan atau pengajuan refund melalui email, sehingga calon penumpang tidak perlu datang ke Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Sebelumnya akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 87 penerbangan di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali yang dibatalkan. Wamendagri Bima Arya meninjau langsung fasilitas retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan retret yang akan digelar pada Senin 23 Juni 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi langsung terhadap fasilitas retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis siang. Wamendagri melihat langsung fasilitas yang akan digunakan para kepala daerah mulai dari kamar tidur, kelas, dan tempat makan. Selama di IPDN, para kepala daerah akan tidur di asrama praja tingkat akhir tanpa adanya pendampingan dari ajudan serta protokol. Retret gelombang kedua ini akan diikuti sebanyak 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari yang awalnya tercatat 93 peserta. Namun 6 diantaranya mengajukan permohonan tidak ikut karena kondisi kesehatan yang kurang mendukung. Jumlah tersebut termasuk kepala daerah hasil pemungutan suara ulang maupun kepala daerah yang belum mengikuti retret gelombang pertama di Magelang. Rencananya retret gelombang kedua akan dibuka langsung Menteri Dalam Negeri pada Senin 23 Juni 2025 mendatang dan akan diisi sejumlah menteri yang menjadi narasumber. Retret gelombang kedua akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang terdaftar itu 93, tetapi kami menerima 6 surat permohonan untuk tidak mengikuti karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Memang kalau dipelajari kondisinya memang tidak memungkinkan begitu. Jadi ada sekitar 87, ada 3 gubernur, sisanya beberapa bupati dan wali kota. Peserta retret gelombang kedua terlebih dahulu akan dilakukan tes kesehatan pada Sabtu 21 Juni di Kemendagri. Dilanjutkan dengan keberangkatan menuju IPDN Jatinangor pada Minggu 22 Juni 2025 mendatang. Dari Sumedang, Aang Anda Nugraha, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengakselerasi upaya konservasi laut nasional dengan menargetkan perluasan kawasan laut dilindungi sekitar 97,5 juta hektar pada 2045. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan ketahanan pangan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memperkuat komitmennya dalam mencapai target konservasi laut 30% dari total wilayah perairan Indonesia atau sekitar 97,5 hektar pada 2045. Staf ahli bidang ekologi dan sumber daya laut KKP Hendra Yusran Siri mengungkapkan, hingga kini Indonesia baru menetapkan sekitar 29,7 hektar kawasan konservasi. Artinya masih ada sekitar 62 juta hektar yang perlu dicadangkan dalam waktu 20 tahun ke depan. Hendra mengatakan untuk mencapai target, setiap tahunnya pemerintah menargetkan perluasan minimal 3,5 juta hektar kawasan konservasi. Hal itu diungkapkan dalam konferensi Protecting Our Oceans, Why is it important Develop Marine Protected Areas di Jakarta. Nah, kita punya target di tahun 2045 97,5 juta hektar dan itu target yang sangat ambisius dan kita memang tidak bisa dicapai 2030 karena saat ini baru 29,7 juta hektar yang sudah di kawasan konservasi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di kawasan konservasi ini sebagian besar, hampir 80% itu adalah teman-teman di daerah. Jadi dia melihat, kemudian mencadangkan dan mengusulkan kepada KKP untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Setiap tahunnya minimal sekitar 3,5 juta hektar harus kita cadangkan untuk kawasan konservasi. Kawasan konservasi laut diharapkan menjadi benteng utama dalam menjaga kesehatan ekosistem laut yang dapat mendukung ketahanan pangan biru, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Menko PMK Pratikno bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Wakil Menteri Pekerja Umum serta Wakil Menteri Sosial meninjau lokasi bencana pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Peninjauan itu untuk memastikan kelancaran penanganan pasca bencana dan bantuan bagi pengungsi warga terdampak.
Setibanya di kantor desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis siang, Menko PMK Pratikno bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Mastuti, serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono langsung meninjau ke lokasi pergerakan tanah dengan menaiki motor. Setelah itu rombongan menuju lokasi pengungsian untuk memberikan bantuan sembako dan kebutuhan dasar pengungsi. Menurut Menko PMK Pratikno, kedatangan mereka ke lokasi bencana pergerakan tanah untuk memastikan kelancaran penanganan pasca bencana dan bantuan untuk para pengungsi warga terdampak. Tadi kami sudah melihat lokasi, pengungsinya ada sebagian di sini, seperti kita lihat di kelurahan ini, tapi kebanyakan juga pengungsi mandiri ikut bersama keluarga dan kerabat. Jadi walaupun pengungsi mandiri tetap dilayani, dibantu yang di sini juga. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut kebutuhan dasar pengungsi telah terlayani dan warga terdampak akan segera direlokasi ke lahan yang telah disediakan milik PT PN atau tanah mandiri milik warga yang lokasinya sangat aman untuk dijadikan hunian warga terdampak. Nantinya lahan relokasi akan diverifikasi oleh Badan Geologi. Jika dinyatakan aman, maka proses relokasi langsung dipercepat. Kita sudah sepakat bahwa masyarakat yang terdampak di Kabupaten Purwakarta ini dilayani pada saat kebutuhan dasarnya, ya, pengungsi. Kemudian juga sudah ada dua opsi tadi, relokasi terpusat dan relokasi mandiri. Nanti dari BPBD akan berwawancara masing-masing masyarakat, jadi masyarakat akan dilayani sesuai dengan keinginannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemda Purwakarta saat ini telah memberi bantuan biaya tinggal sementara bagi warga terdampak pergerakan tanah sebesar 10 juta rupiah per kepala keluarga. Bantuan uang ini untuk mengontrak dan biaya hidup selama proses pembangunan relokasi warga terdampak, sehingga dalam waktu dekat tidak ada lagi warga yang tinggal di pengungsian. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai tiba di kota Madinah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mekah. Penyambutan jemaah dipastikan berjalan lancar dan terkendali. Sebanyak 7.032 jamaah dalam 18 kloter tiba di Madinah. Berbeda dari skema penempatan jamaah pada gelombang pertama yang berdasarkan syarikat masing-masing, pergerakan dan penempatan jamaah gelombang kedua dari Mekah ke Madinah ditempatkan berdasarkan kloter. Pernyataan itu disampaikan Kepala Daerah Kerja Madinah, Muhammad Lutfi Maki, saat menyambut kedatangan jamaah di Hotel Saja Regency Plaza, Madinah. Pihaknya mengapresiasi hasil koordinasi antara seluruh unsur PPIH dan dukungan dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang berhasil menjaga keutuhan rombongan jamaah dalam satu kloter. Seluruh petugas sektor telah mendapat instruksi untuk menyiapkan layanan terbaik selama masa tinggal jamaah di Madinah yang berlangsung hingga 10 Juli mendatang. Untuk target kita ada 18 kloter untuk hari ini, sekitar 7.032 jamaah yang akan tiba gelombang pertama di Madinah. Pak, secara akomodasi semua sudah siap Pak ya? Insya Allah siap semua, karena kita juga kemarin habis berkoordinasi dengan para sektor dan kita juga meminta kepada tiap-tiap sektor untuk melakukan persiapan layanan yang akan diberikan kepada jamaah di Madinah. Ketua rombongan kloter BDJ 07 Ahmad Riyandi mengakui perjalanan dari Makkah ke Madinah berlangsung tertib dan lancar. Jamaah mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan selama di perjalanan, seperti berhenti di rest area untuk kebutuhan MCK, air minum, dan makanan. Pada saat semakin mendekati, semakin terlihat kubah hijau, ada yang meneteskan dan air mata, dan juga alhamdulillah senang, bahagia karena perjalanan juga lancar di perjalanan. Semua baik, sehat Pak? Alhamdulillah jamaah kita yang di rombongan 7 berjumlah 42 itu alhamdulillah sehat. Hanya saja jemaah kita ada 2 orang yang dipisah ke bis ke-11 karena pembatasan bis hanya 40, jadi yang 2 orang digeser ke bis 11 dikumpulkan dengan jemaah-jemaah yang lain. Tapi sudah berbasis kloter ya Pak? Sudah berbasis kloter. Lebih enak dari Mekah ya? PPIH Arab Saudi menyampaikan kondisi kesehatan jamaah secara umum baik. Seluruh petugas tetap kompak dan bekerja sama dalam memberikan layanan terbaik hingga akhir operasional haji di Madinah.
Sebanyak 18 kloter pertama jamaah haji Indonesia melintas di Terminal Hijrah Madinah. Terminal ini menjadi titik pertama penerimaan jemaah yang bergerak dari Mekah sebelum menuju hotel masing-masing. Kepala Sektor Terminal Hijrah Muhammad menyatakan sebanyak 18 kloter pertama jemaah haji Indonesia telah melewati Terminal Hijrah sebagai titik awal setelah tiba di kota Madinah. Setiap bus jemaah berhenti sejenak selama 5 hingga 10 menit. Dalam rentang waktu tersebut, pengemudi menyerahkan paspor kepada perwakilan syarikah untuk ditukar dengan surat keterangan dan kartu identitas. Kartu tersebut berisi informasi hotel dan nama mursyid yang akan mengantarkan jemaah menuju sektor masing-masing. Sebanyak 20 petugas diturunkan untuk mencatat kedatangan bus, membantu jemaah yang memerlukan akses ke kamar mandi, dan mengarahkan jemaah yang membutuhkan layanan kesehatan klinik yang tersedia di terminal. Muhammad menegaskan terminal ini hanya dipergunakan untuk pemeriksaan dokumen, bukan tempat turun jemaah. Petugas juga berkoordinasi dengan KKHI Madinah apabila ada jemaah yang sakit atau perlu pengawasan medis lanjutan. Kita di sini hanya memantau pergerakan bus, mencatat dan melaporkan ke teman-teman di sektor agar bersiap bahwa bus sudah mulai datang di Terminal Hijrah, kemudian teman-teman di sektor harus bersiap untuk menerima jemaah di sektornya masing-masing. Setiap loket di terminal dikelola oleh berbagai syarikah atau perusahaan penyedia layanan. Petugas ditempatkan di setiap lokasi untuk memastikan perjalanan jemaah berjalan lancar. Untuk mendukung kelancaran layanan, petugas bekerja mulai pukul 11 siang hingga pukul 2 pagi dalam setiap harinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Saudara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi membuka acara Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta 2025 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Pramono berharap pada acara event Jakarta Fair tahun ini jumlah transaksi melebihi 7,5 triliun dan jumlah pengunjung meningkat dari 6,3 juta orang dibandingkan tahun lalu. 5. Pembukaan secara simbolis dibuka dengan pemukulan sebuah gong yang dilakukan bersama-sama oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin, dan Ketua Panitia Penyelenggaraan Jakarta Fair Hartati Murdaya. Selain itu, Pesta Kembang Api ikut memeriahkan pembukaan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta 2025 di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap pada acara event Jakarta Fair tahun ini, jumlah transaksi dapat melebihi 7,5 triliun rupiah dan jumlah pengunjung meningkat dari 6,3 juta orang dibandingkan tahun lalu. Dan meskipun acara event ini berkurang dari 7 hari. Tak hanya itu, ia juga menyatakan dalam kancah global, Jakarta telah berupaya mewujudkan misi jangka panjang di tingkat kota global untuk menjadi peringkat 5 terbesar di kota global dunia. Dalam kesempatan ini, tadi Ibu Hartati telah menyampaikan tahun 2024 berhasil transaksinya 7,5 triliun, 63 juta orang berkunjung ke Jakarta Fair pada tahun 2024. Sebagai Gubernur Jakarta, saya berharap mudah-mudahan tahun ini transaksinya meningkat lebih dari 7,5 triliun dan yang pengunjung lebih dari 6,3 juta walaupun waktunya berkurang 7 hari. Dari Jakarta, Rahmat Wijaya melaporkan. Saudara, antusiasme warga untuk mengunjungi Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2025 pada hari pertama cukup tinggi pada 19 Juni 2025. Stand Jakarta Fair yang berada di arena outdoor maupun indoor tampak dipadati pengunjung. Keramaian terjadi sejak hari pertama Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta 2025 di Jakarta International Expo. Keramaian PRJ dihiasi pengunjung yang datang bersama keluarga yang membawa anak. Seorang pengunjung Pekan Raya Jakarta 2025
Iwan mengungkapkan setiap tahun selalu mendatangi pameran terbesar di Asia Tenggara ini. Ia mengatakan makanan tradisional serta diskon harga menjadi fokus saat berada di Pekan Raya Jakarta. Yang paling diincar sih kerak telurnya ya gitu, karena momennya setiap tahun sekali yang pengen dicoba tuh kerak telurnya gitu ya. Nanti makanan tradisional ya? Iya, katanya sih khas Betawi ya. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair kembali digelar tahun ini. Pameran terbesar di Asia Tenggara ini dijadwalkan berlangsung selama 25 hari, yakni 19 Juni hingga 13 Juli 2025. Pengunjung dapat datang ke Pekan Raya Jakarta sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat pada hari Senin hingga Jumat. Sementara untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, pengunjung dapat datang sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Guna menyemarakan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498, PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memberikan diskon tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50%. Promo tambahan daya yang berlaku khusus bagi warga Jakarta selama 14 hari diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah seluruh golongan tarif satu fasa. Dari dekat. Berbagai promo menarik digelar dalam menyambut Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498. Kali ini PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memberikan diskon tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50%. Promo tambah daya yang berlaku khusus bagi warga Jakarta itu diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah seluruh golongan tarif satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere yang ingin melakukan tambah daya hingga batas maksimal 7.700 volt ampere. Jadi PLN ya, dalam hal ini UID Jakarta Raya, dalam rangka merayakan ulang tahun Jakarta 498, kita lakukan program yaitu adalah promo tambah daya. Ya, ini hanya berlaku di pelanggan PLN Jakarta Raya. Ya, dimulai tanggal 19 Juni sampai dengan 2 Juli 2025. Adapun diskon tambah daya 50% ini dapat diperoleh dengan melakukan transaksi kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile atau mendatangi 9 lokasi mobil layanan keliling yang baru diluncurkan hari ini. Para warga diharapkan dapat memanfaatkan promo diskon yang berlangsung mulai dari tanggal 19 Juni hingga 2 Juli mendatang. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya, BWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Variety show penuh warna menampilkan bintang tamu spesial, obrolan hangat dan ringan. Tak ketinggalan segmen serta games yang asik dan seru. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan, co-host Kicuy, Olivia, Fazo, dan DJ Nata Wijaya. Seblak Show setiap Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kau memang manis dan suka menangis, rambutmu tipis senyummu jerih. Sebuah kecelakaan menimpa Lara yang membuatnya ada di titik terendah hidupnya. Rido dan temannya memutuskan untuk membantu dan menghibur Lara. Dengan kepergian ibunya, apakah Lara dapat kembali menjalani harinya?
dunia milik berdua. Cerita tentang kita setiap Jumat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, industri alat kesehatan dalam negeri terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Salah satu terobosan terbaru adalah ventilator Safina 300 ID, hasil kolaborasi teknologi tinggi Jerman dengan produksi lokal di Indonesia. Bertempat di Cikarang, Jawa Barat digelar peluncuran ventilator Safina 300 ID, sebuah inovasi yang menjadi simbol kolaborasi internasional dan kemajuan industri kesehatan nasional. Ventilator ini dirakit di fasilitas PT PHC Indonesia, mitra resmi Dräger, perusahaan teknologi kesehatan asal Jerman. Safina 300 ID menggunakan teknologi turbin modern yang tidak memerlukan pasokan gas eksternal, menjadikannya efisien dan siap digunakan di daerah dengan infrastruktur terbatas. Target distribusinya mencakup rumah sakit tipe A, B, dan C di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, penyerapan alat kesehatan dalam negeri terus meningkat dari 12% pada tahun 2019 menjadi 48% pada tahun 2024. Hari ini impor alat-alat kesehatan masih sangat tinggi. Dan tentu Presiden sesuai dengan visi cita-cita ingin industri alat kesehatan kita bisa memproduksi lebih banyak alat-alat kesehatan sehingga nilai impor yang tinggi itu bisa semakin kita kurangi. Peluncuran produk ventilator dari Dräger Safina 300 ID adalah untuk mendukung program pemerintah dalam akselerasi sistem transformasi terutama ketahanan di bidang kesehatan, sehingga kami berusaha mendukung program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan market di Indonesia. Kami bekerjasama dengan PT PHC Indonesia melakukan produksi dalam negeri dalam bentuk kerjasama assembly atau perakitan produk Safina ini untuk tentu saja dipasarkan di market yang ada di Indonesia saat ini, terutama rumah sakit kelas A, B, dan C. Hadirnya Safina 300 ID ini memberikan harapan baru bagi kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Inilah bukti nyata bahwa dengan kolaborasi dan teknologi, bangsa ini mampu berdikari dan membangun sistem kesehatan yang lebih kuat dan merata. Saudara, pengurus Pusat Pemuda Pancamarga menggelar rapat konsolidasi dan konsultasi dengan para ketua serta anggota Dewan Paripurna Nasional dan Dewan Pertimbangan Nasional dan juga Dewan Pakar Nasional. Rapat tersebut bertujuan untuk mempersatukan seluruh anggota yang ada di semua daerah di Indonesia untuk bersatu dalam membangun bangsa dan negara. Ketua Umum PPPPM Patriani Paramita Mulia didampingi Sekjen PPM Taufik dan Ketua Bidang Keanggotaan dan Kaderisasi Agus Jaya Gunara menjelaskan bahwa pemuda Pancamarga di bawah binaan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI telah disahkan dan dilantik sebagai pengurus Pusat Pemuda Pancamarga melalui SK LVRI dan SK Kementerian Hukum tentang persetujuan Perkumpulan Pemuda Pancamarga. Paramita mengimbau kepada semua anggota dan kader agar tidak bingung lagi siapa kepemimpinan PPM dan mengajak semua anggota untuk bersatu, bersama dan pada aktivitas organisasi maupun berbagai aktivitas di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Saya instruksikan ya kepada seluruh kader PPM dan saya himbau kepada masyarakat untuk tidak perlu bingung. Kalau bertanya siapa itu PPM, kami pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga. Siapa pengurusnya, kami bisa berikan SK. Kalau mau ditanya lagi siapa pimpinan daerah Pemuda Pancamarga, itu adalah pimpinan-pimpinan yang mendapatkan SK dari saya, yang ditandatangan SK-nya oleh saya. Dalam hal ada pihak-pihak lain yang mengaku sebagai pimpinan Pusat Pemuda Pancamarga, kami himbau untuk diabaikan. Karena kembali lagi hanya ada satu pemuda Pancamarga, tidak dua, tidak tiga, hanya ada satu. Patriani Paramita menyebut pihaknya juga telah melakukan koordinasi dan mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, dan Panglima TNI
Kapolri, Kasat, Kasal, Kasau sebagai anggota pembina. Saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca ini berlaku hari ini di sejumlah kota besar di Indonesia. Informasi perakiran cuaca tadi mengakhiri kebersamaan kita pada Klik Indonesia Pagi hari ini. Saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.